Sahabat Matanera, pemilu tahun 2024 penuh kejutan. Saya tidak banyak mengomentari hasil sementara Pilpres yang angka-angkanya tampak sudah konsisten dan sangat mungkin mencerminkan hasil recount KPU bulan depan. Berdasarkan hasil perhitungan cepat, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres satu putaran saja. Pasangan Prabowo Gibran juga sudah mendeklarasikan dan menyampaikan pidato kemenangan bersama para pendukungnya. Tidak ada kesan yang tersisa dari Pilpres kali ini selain keterkejutan, hasil di luar dugaan. Bahkan pihak yang menang pun dalam hal ini paslon Prabowo Gibran tidak menduga kemenangannya dengan perolehan suara yang sangat tinggi. Seperti biasa, pasca hitungan cepat, beragam respon pun terekam dan ramai di media sosial. Yang menang dalam perhitungan cepat pastinya merayakan. Euforia kemenangan tersebut sangat nampak dalam pidato kemenangan Prabowo Gibran. Bagaimana dengan paslon yang lain, paslon 01 dan 03? Kalau kita perhatikan di media sosial, pendukung kedua paslon ini ramai-ramai meneriakan adanya kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Paslon 01 Pak Anies Baswedan dan Cak Imin sampai sekarang belum memiliki sikap yang jelas terkait Pilpres 2024. Sekedar terus memantau perkembangan terbaru soal perhitungan suara Pilpres di KPU. Paslon 03, pasangan Ganjar Mahfud, juga tidak lantas mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Bahkan, Capres Paslon 03 Pak Ganjar Pranowo sepertinya tidak yakin dengan perolehan suaranya yang sangat kecil. Kita perlu tegaskan bahwa memang belum ada hasil resmi dari KPU. KPU saat ini sedang melakukan proses rekap suara untuk hasil yang real. Kalau kita realistis, hasil perhitungan cepat bisa dijadikan sebagai barometer hasil Pilpres dan pemilihan legislatif. Dalam sejarah politik tanah air, hasil perhitungan cepat tidak begitu jauh berbeda dengan real count dari KPU. Kali ini kita akan mengupas tuntas alasan mengapa paslon 02 Prabowo Gibran bisa meraih suara dengan jumlah yang sangat besar dalam Pilpres 2024 ini. Mengapa Prabowo Gibran bisa meraup suara begitu besar di tengah terpaan sejumlah isu yang tuduhan anti demokrasi? Berikut 3 alasan mengapa paslon Prabowo Gibran menang besar dalam Pilpres 2024 ini. Alasan pertama, program makan siang dan susu gratis. Ini program populis. Program makan siang dan susu gratis paslon Prabowo Gibran ternyata lebih mengena di hati masyarakat. Program Prabowo Gibran itu memang jauh lebih cocok untuk kelompok masyarakat dibandingkan misalnya program internet gratisnya Pak Ganjar atau bahkan isu keadilan yang lebih abstrak dari pasangan Amin. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari kampanye populis ala Prabowo Gibran ini adalah masyarakat kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah. Masyarakat yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah masyarakat miskin, rentan miskin, dan latar belakang pendidikan mereka umumnya hanya sampai di jenjang SMA saja. BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26 juta orang pada September 2022. Angka itu tidak termasuk orang yang rentan miskin karena berada di sekitar garis kemiskinan. Penduduk yang menyelesaikan sekolah sampai tingkat SMA hanya 20,8% atau sekitar 57 juta orang. Bagi pemilih dari kelompok ekonomi menengah bawah ini, bisa makan dan punya tempat tinggal yang layak adalah persoalan nyata yang mereka hadapi setiap hari. Kelompok masyarakat ini sangat mendambakan bantuan langsung dari pemerintah. Bantuan berbentuk uang sebesar 600.000 yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo melalui bansos mitigasi risiko pangan jelang pencoblosan memperkuat posisi kemenangan Prabowo Gibran. Alasan kedua, dukungan dari kelompok kaya dan berpendidikan. Kelompok kaya dan berpendidikan juga ternyata memilih Prabowo Gibran. Kelompok menengah ke bawah bukanlah satu-satunya kantong suara terbesar Prabowo Gibran. Paslon Prabowo Gibran memenangkan suara hampir di seluruh kategori masyarakat. Mayoritas orang berpendidikan tinggi sekitar 41,7% dan mayoritas orang dari kelompok sosial ekonomi atas sekitar 45,6%. Memberikan suara mereka untuk Prabowo Gibran. Ini adalah data hasil survei Litbang Kompas dengan rentang kesalahan 1,1% berbasis wawancara kepada 7.863 pemilik suara di semua provinsi pada 14 Februari yang lalu. Alasan ketiga,
Demokrasi bukan isu penting bagi masyarakat luas. Pasangan Prabowo Gibran adalah paslon yang mendapatkan sentimen negatif terbanyak dari netizen di media sosial. Sentimen negatif tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti soal rekam jejak, kinerja, etika, dan kasus-kasus HAM masa lalu. Namun, sejumlah persoalan dalam rekam jejak Prabowo Gibran hanya dibicarakan dan menjadi konsen masyarakat kelompok kelas menengah berpendidikan yang kritis. Sayangnya, kelompok masyarakat ini tidak terlalu banyak jumlahnya. Mereka juga tidak memiliki koneksi dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan demikian, isu demokrasi seperti hak asasi manusia, konflik kepentingan dan moralitas pejabat negara, pelanggaran etik, dinasti politik tidak dibicarakan oleh sebagian masyarakat ekonomi bawah dan kelompok berpendidikan rendah. Bagaimana dengan isu kecurangan? Ya, sudahlah. Ketiga paslon juga pasti ada curang-curangnya. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.